Terima kasih atas kesempatannya dan juga teman-teman yang mana mau mensubscribe, jangan lupa tekan lonceng belnya dan ditonton videonya. Jadi tidak sekedar subscribe kemudian tekan lonceng belnya tapi tidak ditonton, ya nggak ada gunanya dong. Kenapa kok saya meminta teman-teman menonton? Apa yang saya update ini murni untuk teman-teman disajikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi. Jadi otomatis kalau Anda memang merasa bermanfaat, tonton videonya, jangan hanya sekedar subscribe. Meskipun kalian tidak subscribe tapi kalian menonton, itu lebih baik ketimbang kalian subscribe tapi tidak menonton. Jadi tonton videonya sampai habis, dengarkan, tidak hanya sekedar subscribe dan juga tidak hanya sekedar cuma nangkring di lonceng bel tapi tidak menonton, ya kan nggak ada gunanya. Dan ditontonnya di masa-masa Anda istirahat. Kemarin saya berjanji mau membahas tentang love scam, ya, bahayanya love scam itu bagaimana, ya kan. Akhir-akhir ini kan banyak sekali ya sebenarnya kasus-kasus tentang love scam, ya. Kenapa sih? Apakah love scam itu korbannya pasti PRTA? Tidak, jangan salah ya. Jadi jangan kira teman-teman ini mengira bahwa korbannya selalu PRT, itu tidak. Jadi korban untuk love scam itu tidak melulu PRT, bahkan tidak melihat status sosial Anda, sekolah Anda, ya. Yang namanya love scam, dating app itu mempunyai caranya. Sindikat ini mempunyai caranya kapan dia bermain secara emosional kepada mangsanya. Nah, di awal-awal dia akan menggunakan percakapan, ya kan, percakapan seolah dia menjadi teman pendengar setia Anda. Nah, kebanyakan kenapa sih harus orang-orang yang independen dan workaholic? Karena kita perempuan, ya kan, yang mandiri itu maskulinnya kan lebih tinggi nih, ya. Jadi kita itu merasa mampu gitu. Kita itu merasa mampu, kita tidak butuh laki-laki di awalnya. Tapi begitu ada sedikit kalimat romance, itu akan meluluhkan perempuan. Nah, jadi di sini sekuat-kuatnya perempuan, semandiri-mandirinya perempuan, di saat mereka dibubui dengan kata cinta, mereka luluh juga. Nah, dan di sini bagaimana sih kita merespon, ya kan? Merespon dari percakapan-percakapan ini. Nah, kembali lagi tujuan teman-teman apa? Cari teman bicara, ya kan? Atau sekedar memang kegabutan, atau memang kalian mencari pasangan. Nah, media, ya, dating app maupun dating online itu hanya sekedar medianya sih, ya. Itu hanya sekedar media perkenalan, matchmaker saja sih. Tapi kan kembali lagi ke tujuan bagaimana teman-teman itu mau mengambil langkah gitu kan. Nah, saya pribadi mengeksplor beberapa, ya, dan saya mempunyai beberapa akun untuk dating online itu. Yang pertama dulu dating.com, ya, itu saya punya tapi sudah saya nonaktifkan. Nah, itu harus melalui premium, jadi mereka akan menawarkan premium. Kemudian tagnya saya punya di take down. Saya nggak tahu kenapa. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah Bengal itu juga saya nonaktifkan. Banyak sekali. Kenapa saya seperti itu? Saya mau menelusuri sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, cara mereka mainnya adalah dengan cara memberikan kalimat-kalimat perhatian yang notabene orang-orang seperti pekerja keras, ya, cewek-cewek pekerja keras itu kan, apalagi sekarang COVID, ya, jadi mereka lebih berada di rumah dan engage dengan sosial media, dengan telepon mereka, ya kan, dan pembatasan sosial aktivitas di luar sana membuat kita mencari hiburan baru. Nah, berawal dari hiburan, curhatan, akhirnya kita mungkin ada ketepatan, ada apa ya, ada kecocokan dan lain sebagainya. Kalau dia ada di Hong Kong, silahkan Anda temui, tapi ya perlu diketahui, ya, ada baiknya ada tidaknya. Dan kembali lagi, kalau teman-teman berada di friend zone, ya sampaikan di awal bahwa saya sedang mencari teman bicara, saya tidak mencari kehubungan yang lebih ke arah serius. Ini juga perlu dijelaskan, tapi juga lebih berhati-hati, karena kalau keseringan Anda merespon, itu juga berbahaya. Anda akan terjebak sendiri nanti dengan permainan Anda. Jadi
jangan bermain api. Nah, kayak seperti pemberitaan yang kemarin siapa instruktur yoga meninggal itu adalah salah satu contoh juga, bisa jadi menjadi love scam, nanti juga berakhir demikian. Jadi tidak hanya kehilangan keuangan ya, tapi bisa juga kehilangan nyawa kita. Dan sebenarnya masalah percintaan hingga akhirnya sampai ke pembunuhan ini tidak hanya terjadi baru-baru ini aja. Dulu di Singapura juga ada ya, sesama PRTA dari keluarga negaraan Filipina itu ada yang demikian juga, hingga akhirnya saling membunuh itu ada ya di Singapura. Kemudian di Cina, kemudian masih banyak lagi ya, dan tapi memang sempat gempar dulu waktu di Singapura waktu saya bekerja di sana, dan itu mengerikan ya. Itu dimutilasi. Nah, jadi masalah percintaan ini, kalau Anda mengalami hubungan yang toksik, di mana satu hubungan yang tidak sewajarnya, ya kan, kecemburuan yang melebihi batas. Segala sesuatu yang melebihi batas itu berbahaya dan bisa mengarah kepada psikopat, di mana dia tidak mau orang lain itu bahagia dengan dia. Kalau saya nggak mendapatkan dia, orang lain pun nggak boleh berbahagia dengan dia dong. Salah satunya cara adalah harus aku hilangkan nyawanya. Nah, seperti itu. Itu kadang muncul di otak mereka dan itu uncontrollable. Jadi di sini saya harapkan teman-teman, kalau sekedar untuk cari teman bicara, teman curhat, atau teman ngobrol, kalau bisa sih keluarga itu lebih enak. Ya, keluarga itu lebih enak kalau sekedar untuk teman ngobrol ya. Jadi diusahakan kalau memang ada ya teman ngobrol di face to face itu lebih baik ketimbang kalian ngobrol di online yang tidak jelas orangnya, tidak tahu musuhnya, ya kan, itu merusak emosi kita juga. Dan kenapa kita harus melakukan itu? Ya tidak bisa disayangkan gitu loh. Itu tidak bisa dihindari juga. Try to avoid it, but sometimes we can't hold ourselves to control it also. Ya, jadi, dan itu tidak terjadi pada PRT saja. Banyak orang lokal, saya dulu punya teman orang lokal itu habis berapa ribu dolar itu dia. Karena apa? Dia usianya lebih tua ya, terus dia kenal sama cowok dari Korea, anaknya masih sekolah. Nah, memang mereka ada teleponan, ada video callan, benar. Jadi seolah memang seperti nyata gitu kan, seperti nyata mencintai dia, menyayangi dia, tapi di satu sisi juga dia meminta uang. Jadi di sini yang membuat kita seolah akan menjadi rela. Nah, perempuan itu kan mudah banget untuk diberi kata manis ya. Jadi ingat, itu love bombing namanya. Nah, kalau kalian dibilang cantik, dibilang kamu itu sweet dan lain sebagainya, itu meleleh ya. Perempuan itu cepat meleleh gitu loh. Jadi perempuan yang mandiri, yang juga pekerja keras, yang sering abai pada dirinya sendiri, yang kurang abai pada feminimnya, itu mudah terjebak bucin. Jadi mudah terjebak bucin ya. Jadi kalau sampai ke situ, kadang kita tanpa sadar melakukan sesuatu itu, nggak ada yang nyuruh ya kan, kadang kita tanpa sadar melakukannya. Nah, bahkan kebanyakan dari teman kita sudah melakukan hal bodoh yang tanpa mereka sadari. Dan kadang kita yang diajak bicara itu menyatakan, wah ini goblok men sih, bodoh amat sih. Nah, tapi apakah semua orang juga pernah mengalami itu? Oh, pernah, jangan dibilang tidak. Saya juga pernah. Saya juga pernah, Mbak, mengalami kebodohan. Jangan dikira tidak ya. Jadi saya juga pernah. Jadi kenapa saya bisa share kemarin tentang stop curhat, lebih ke solusi trauma. Nah, itu pernah saya alami semua. Jadi jangan dibilang tidak. Saya juga pernah yang namanya mengirim uang untuk keperluan dari calon saya yang notabene kita bertemu aja belum. Jadi itu pernah terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan love scam. Dan yang lebih parahnya lagi untuk akhir-akhir ini, love scam menuju ke money laundry. Nah, lebih berhati-hati lagi karena itu bisa berakhir di penjara. Dan kalau lebih parah lagi, kalau berada di lokal sesama di Hong Kong, takutnya kalau kalian udah ketemu dan ternyata orang tersebut memiliki kecemburuan yang sangat, dan hingga akhirnya mempunyai disorder seperti itu, bisa berakhir dengan pembunuhan. Jadi berhati-hati,
saya sarankan kalau memang menjalin hubungan ke arah serius atau sekedar pertemanan, sampaikan di awal dulu kalau memang Anda belum siap untuk menjalin hubungan, jangan membuka pintu dulu. Ya, jadi hindari kalau memang fokusnya hanya sekedar berteman, kamu bisa mencari teman di mana aja, tapi tidak dengan online ya. Kalau sudah juga melangkah ke data pribadi, stop, blokir, dan tidak perlu untuk dilanjutkan kembali. Jadi itulah love scam. Hati-hati dengan jebakan love scam ya, karena bisa membahayakan keselamatan kita dan juga keluarga kita, bahkan akan berakhir dengan blackmail ya. Hati-hati.